Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kami kru semua alhamdulillah sudah melaksanakan sholat ya, sekaligus memang di qashar jamak takhir. Insyaallah seperti apa yang saya ucapkan tadi sore, yaitu kita akan melakukan peliputan di Bukit Beser di Wonosobo, Jawa Tengah ini. Nah, apa yang akan terjadi nanti saat liputan, saksikan terus dan ikuti terus jejak kami selalu di jejak tim 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudhu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kawan jejak tim 7 dimanapun berada, Masya Allah, ternyata pada malam hari kita liputan di Wonosobo, Jawa Tengah itu, Bukit Beser ya. Setelahnya kita mau persiapan liputan, kemudian ternyata Kang Opik sudah kerasukan gitu ya di dalam masjid itu. Kedatangan tamu yang waktu sore sebelumnya tuh sudah datang, begitu. Kemudian saat kita ingin melanjutkan liputan, memang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi. Terus kemudian juga cuacanya ya tidak mendukung. Insya Allah akhirnya banyak sekali video-video yang mungkin nanti akan ditayangkan di liputan ini, tapi melalui beberapa klip gitu, karena akan disusun dirangkum menjadi satu. Memang pada perjalanan kita kemarin itu ya, memang kita luar biasa sekali ya. Kita ke Dieng, kemudian ya pegunungan Dieng itu melewati Gunung Sumbing, Gunung Sindoro ya, kemudian terakhir tuh di Bukit Beser itu, Wonosobo. Nah, kita tadabur alam, mentafakuri apa yang perlu kita muhasabahkan dalam diri kita, sekaligus menjadi sebuah jawaban memang dalam liputan ini mengenai Kerajaan Mataram. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan liputan kita yang saat itu pernah kita lakukan di Kuta Tandingan, Karawang. Kuta Tandingan yang saat itu juga Allah memberikan atau menurunkan hidayahnya kepada 7 harimau Mataram, begitu ya, Masya Allah. Tidak disangka-sangka mereka benar-benar mengaplikasikan apa yang diajarkan di dalam Islam, kemudian ikut bersyiar di sesama bangsanya, sehingga banyak tokoh-tokoh Mataram tadi malam itu menyebutkan bernama Prabu Kusuma beserta rakyatnya, begitu ya. Kemarin juga ada beberapa, cuma saya Masya Allah ya lupa namanya siapa itu, tokoh-tokoh besar lah. Akhirnya dengan izin Allah mereka masuk dalam Islam, memeluk Islam, seperti itu. Kalau bukan karena
Allah yang memberikan hidayah, maka tidak ada yang sanggup untuk memberikan hidayah. Alhamdulillah pada malam hari tadi kemarin ya, semua liputan berjalan dengan lancar biiznillah, atas pertolongan Allah. Tim juga semua insya Allah kembali ya, pulang kembali ke Karawang, Jawa Barat dengan keadaan yang sehat, lengkap semua tanpa kurang satupun. Alhamdulillah saat ini di mobil juga kondisinya aman ya, fi amanillah, sehat walafiat semuanya. Ini semua juga tidak lepas dari doa kawan-kawan Jejak Tim 7 yang mendoakan kami, baik di rumah ataupun dimanapun berada. Saya bersyukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita perlindungan, pertolongan, kelancaran serta kebarokahan dalam setiap aktivitas kita. Dan memang perjalanan kita menuju Dieng, pegunungan Dieng ya, yang melewati Gunung Sumbing, kemudian Gunung Sindoro sampai terakhir di Bukit Beser ini juga kita warnai dengan beberapa aktivitas ruqyah syariah untuk menolong sesama muslim seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan teman-teman kawan Jejak Tim 7 yang mau diruqyah gitu, bisa langsung ke admin Jejak Tim 7 ya. Boleh gratis tanpa dipungut biaya apapun. Ya, yang mau belajar ruqyah juga boleh sekali. Ayo kita sama-sama perangi mereka musuh Allah dari bangsa jin yang memiliki gelar setan ya. Inna syaitanu aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, musuh yang jelas bagi kita. Maka tempatkanlah musuh itu sebagai mana ya musuh. Jangan jadikan musuh sebagai teman, ini bahaya. Nah seperti itu. Baik, kawan Jejak Tim 7 dimanapun berada, mungkin sambil perjalanan kita bertolak ya dari Jawa menuju Karawang, dari Jawa Timur, Jawa Tengah menuju Karawang, Jawa Barat. Sekalian saya closing di sini video atau liputan kami pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Aris. Iya, kita sambil nunggu teman-teman selesai berdoa. Kerasukan? Masya Allah. Kita coba masuk dulu. Coba pakai ini. Maaf ya. Masya Allah, ditutup lagi aja. Gitu ya, apa-apa. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang kami tunggu. Oh, ada yang tadi sore datang itu ya? Masya Allah. Baik, selamat datang sebelumnya. Tapi kenapa harus di rumah ibadah kami? Apa yang Anda rasakan ketika Anda ada di sini? Boleh jelaskan sedikit apa yang Anda rasakan ketika ada di tempat ibadah kami, orang-orang Islam? Baru kami memasukinya. Begitu ya. Baik, ya sudah, karena Anda sudah terlanjur masuk di salah satu mediator kami, kita bisa berbicara saja ya. Kita ngobrol di sini yang baik. Langsung saja kita bisa utarakan apa yang dimaksud Anda untuk datang kepada kami. Kami mendengar banyak kabar tentang kalian. Ya, apa saja itu? Bisa jelaskan? Khususnya dari bangsa kami yang berdarah Pajajaran. Begitu ya. Dan juga berdarah Mataram.
Anda berasal dari mana? Pajajaran atau Mataram? Salah satu penguasa dari Mataram. Begitu. Siapa julukan Anda tadi itu? Saya lupa ya sore tadi itu. Panggil saya Prabu Kusuma. Prabu Kusuma, Masya Allah. Ya. Lantas tujuan Anda datang kemari menemui saya untuk apa, Prabu Kusuma? Bangsa kami yang telah Anda muslimkan, yang berasal dari Mataram, Masya Allah. sekarang sudah menyiarkan perjalanan dan juga menyiarkan perjalanan agama baru mereka. Apa yang Anda maksud itu adalah 7 harimau Mataram itu? Ya, Abdul Wahid, Abdul Isnin, Abdul Salas. itu nama baru mereka. Betul. Saya menamai mereka sebagai julukan seperti angka-angka dalam Islam, karena mereka berjumlah 7. Begitu. Nah, yang dari bangsa kami yang tertarik dengan agama Anda. Apakah termasuk Anda? Salah satunya. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya tidak menyangka dengan adanya mereka bersyiar di dalam bangsa Anda, sesama jin. Akhirnya Allah menurunkan hidayah, mengetuk hati Anda. Masya Allah. Siapkan raga. Untuk apa? Media punggawa-punggawa saya. Bagaimana jika hanya Anda saja, yang lain mengikuti Anda dari belakang? Atau salah satu yang paling Anda percayai, tangan kanan Anda? Cukup satu saja yang saya percaya. Baik, oke, saya coba ya. Coba, Anda nih. Sini. Bismillah, bentar ya. Mas Andi, tetap fokus dulu ya. Baik, duduk. Dia mau coba masukin penggawanya. Fokus aja coba, bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, silakan Anda menyempurnakan dulu diri Anda, kemudian duduk dengan tenang. Tempat ini yang kalian ibadah. Betul, ini adalah masjid, rumah Allah. Kami beribadah di masjid. Seperti itu. Berbeda dengan tempat ibadah kami. Begitu ya. Itu tenang. Alhamdulillah. Itu damai. Ya, begitulah. Ketika kami memiliki permasalahan dan kami ingin menenangkan diri kami, masjidlah sebagai tujuan hidup kami. Semua pasukan. Anda ingin memanggil semua pasukan Anda? Ada berapa banyak? Satukan kami. Satukan Anda dengan apa? Dengan kerajaan Pajajaran. Baik, sebelumnya izinkan saya berbicara sebentar dan saya ingin bertanya kepada Anda, Prabu Kusuma. Anda sebagai pemimpin dari pasukan ini, Anda dari Kerajaan Mataram. Lantas apa latar belakang Anda? Mengapa Anda ingin bergabung dengan Pajajaran dari pasukan yang sudah mengikuti kami lebih dahulu? Banyak bangsa kami dari wilayah Pajajaran yang telah beragama sesuai dengan Anda. Nah begitu ya, Masya Allah. Itu membawa banyak kebaikan. Baik. Kami ingin mengikuti kebaikan-kebaikan yang
kalian siarkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Tetapi ada satu hal yang ingin saya tekankan kepada kalian semua, bahwasannya ketika kalian masuk ke dalam Islam, kemudian memeluk Islam secara kafah, yang datangnya dari hati kalian sendiri untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimat persaksian kepada Allah, maka setelah kalian memeluk Islam, tidak ada lagi yang namanya bendera Pajajaran atau bendera Mataram, karena kalian semua menjadi satu saudara, satu ikatan, yaitu dalam ikatan persaudaraan Islam. Apakah Anda sanggup untuk memahami itu dan memegang teguh apa yang baru saja saya katakan? Jika itu suatu kebaikan, saya akan ikuti. Jelas itu adalah satu kebaikan. Apa yang Anda sampaikan. Baik, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sebelumnya, jika Anda memang sudah siap untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, saya ingin berpesan kepada Anda, tidak lama lagi mungkin saya akan pergi dari tanah air ini. Akan ada yang menggantikan saya untuk memimpin jalannya syiar dan berdakwah seperti ini. Maka hargailah siapa yang akan menjadi pemimpin saya nanti, pemimpin kalian nanti, pemimpin di dalam kelompok kita. Seperti itu. Anda bisa memegang itu. Baik, saya akan ikuti apa yang Anda sampaikan. Baik, kalau begitu alhamdulillah. Sejatinya di dalam Islam, pemimpin hanyalah seorang yang mengajak untuk berbuat amar ma'ruf nahi dan mungkar, mengajak amar ma'ruf, mencegah nahi mungkar. Itu maksud saya. Seorang pemimpin yang mengingatkan kepada semua koleganya, teman-temannya, untuk selalu senantiasa berbuat baik sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Seperti itu. Anda pahami itu ya? Baik, Mas Imam, silakan. Saya akan perkenalkan sahabat saya agar Anda bisa mengenalinya juga. Ini ada tamu tadi sore, mungkin tadi Mas Imam nggak ada. Dia ini mengaku dari salah satu kerajaan Mataram, namanya Prabu Kusuma. Dia mengajak banyak sekali anggota-anggotanya, rakyatnya, untuk mengucap dua kalimat syahadat. Ya, insya Allah dengan itu Allah menurunkan hidayah kita sebagai umat manusia layaknya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dahulu. Ketika memang ada sebuah kebaikan, ya kita terima kebaikan tersebut ya. Saya minta tolong Mas Imam untuk memimpin dua kalimat syahadat kepada mereka ya. Silakan. Karena siap, Anda nanti akan mengikuti apa yang diucapkan oleh sahabat saya. Untuk penggawa Anda tidak perlu memegang tangan dari raja Anda, cukup Anda mengucapkannya saja, Anda bekerja saja. Baik, ulurkan tangan kanan Anda dan jabat tangan kanan saudara saya. Ucapkan apa yang diucap dengan suara yang jelas dan rasakan betul di dalam hati Anda. Mataram yang ada di dalam jalan Anda. Bismillah. Apakah Anda sudah siap? Apa benar apa yang mereka sampaikan? Ya. Baik, kami sudah siap. Baiklah, kalau memang Anda sudah siap,
ikuti apa yang saya ucapkan dengan jelas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Anda bersama beserta seluruh kolega Anda sudah mengucapkan dua kalimat persaksian, yaitu dua kalimat syahadat, yang artinya Anda telah menyaksikan bahwasannya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah, dan nabinya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya, utusannya untuk menyampaikan risalah-risalah Allah kepada kita, yang selanjutnya risalah tersebut akan kita praktekkan di dalam kehidupan kita, baik dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia. Anda dan saya saat ini sudah menjadi saudara semuslim, begitupun dengan saudara-saudara muslim yang lain. Masya Allah, ketika Allah telah menurunkan hidayah kepada seorang hamba, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Begitupun sebaliknya, jika Anda tidak menjaga hidayah ini, maka bisa saja Anda kembali di luar dari Islam. Pahami itu baik-baik. Setelah Anda mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ada beberapa kewajiban yang juga harus Anda ikuti di dalam Islam. Seperti yang Anda mungkin sudah lihat tadi saat kami sedang beribadah di tempat ini. Itu yang dinamakan dengan sholat. Anda harus mengerjakan sholat, kemudian berpuasa di saat bulan suci Ramadan, ya insya Allah pun segera akan tiba sebentar lagi. Setelah itu Anda akan menunaikan zakat, dan juga pergi haji, pergi ibadah haji dengan para jin Islam lainnya. Insya Allah, belajarlah Islam dengan sungguh-sungguh, maka peluklah Islam secara kafah, keseluruhan Islam. Apa yang Anda rasakan saat ini akan menjadi sebuah kebaikan untuk Anda, insya Allah, berserta seluruh rakyat dan punggawa-punggawa Anda. Anda paham itu? Saya paham dengan apa yang Anda sampaikan. Alhamdulillah. Ya, Anda bisa menyaksikan terutama 7 harimau dari Mataram yang saat ini sedang juga sama-sama berdakwah di kalangan Anda. Seperti itulah Islam, membawa kedamaian, bukan peperangan. Alhamdulillah. Di mana Anda bertemu dengan mereka? Saya bertemu dengan mereka di suatu tempat di Jawa Barat, di sebuah istana yang sudah terbengkalai. Seperti itu. Ya. Banyak dari kami yang tercerai berai di beberapa
beberapa wilayah. Ya, Jangan ada juga beberapa dari bangsa kami yang menempati wilayah barat. benar. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, setelah mereka masuk ke dalam Islam, saat ini sudah lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan kerajaan mereka dibangun seperti kerajaan Islam dan hidup dengan penuh kedamaian, kecukupan, dan juga kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kondisi mereka di sana saat ini? Jauh lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah. Semua karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan persaudaraan sesama muslim. Karena di dalam Islam, sebagai saudara kita harus saling bersatu, harus saling bersatu dan satu sama lain, harus saling membantu ketika memang sedang susah. Pertemukanlah kami dengan mereka yang di sana. Di kerajaan barat maksud Anda? Iya, Boleh. karena sejatinya wilayah barat dikuasai oleh kerajaan Pajajaran. Boleh, saya akan pertemukan setelah Itu yang kalian. menjadi benteng kami untuk kita bisa berkomunikasi Iya. dengan mereka. Tapi Anda harus bersabar. Saya akan pertemukan kalian setelah kalian belajar Islam terlebih dahulu, Baik, agar jati diri kalian dapat dikenali di sana. satukan kembali kami. Insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Satukan kami dengan Pajajaran. Insya Allah. Jangan lagi ada perbedaan. Ya, insya Allah. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, akan saya lakukan insya Allah sekuat tenaga saya. Karena sesungguhnya saya juga adalah manusia yang lemah, yang tidak bisa berbuat banyak Sudah cukup. kecuali tanpa izin Allah. Silakan Anda keluar. Baik, setelah ini Anda akan dijemput dan Anda akan dibawa ke sebuah tempat untuk belajar Islam lebih baik. Ketika Anda keluar dari raga yang Anda rasuki, ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam seperti apa yang saya katakan di awal tadi. Assalamualaikum, seperti itu. Anda paham itu? Anda akan diberi nama Islam yang baik tanpa harus merubah nama Anda sebagai Prabu Kusuma. Tidak apa-apa, itu pun boleh. Tapi Anda akan ditambah dengan nama Islam yang lebih baik. Anda siap untuk keluar? Anda ingin keluar sendiri atau saya bantu untuk keluar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala fis samai wa was Bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kawan jejak tujuh dimanapun berada. Ya, tadi kita baru saja mau siap-siap sebenarnya buat liputan pada malam hari ini ya. Dan tidak disangka-sangka memang tadi sore itu sempat ada tamu yang datang yang menyebut namanya sebagai Prabu Kusuma, seperti itu. Tujuannya adalah ingin masuk ke dalam Islam. Karena sebelumnya kita pernah punya cerita tuh, kalau nggak salah setelah liputan di Kuta Tandingan. Nah, di sana ada 7 harimau Mataram yang kemudian masuk memeluk Islam. Alhamdulillah, selama mereka dididik di dalam kalangan Islam, mereka mempraktekkan hasil didikannya itu dengan berdakwah kepada keluarga-keluarga mereka, kepada kolega-kolega mereka, sehingga dengan izin Allah, Allah memberikan hidayah kepada keluarga mereka juga. Makanya satu persatu kemudian banyak berdatangan untuk memeluk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu semua atas izin Allah ya, pastinya. Bukan karena kami tim 7, bukan juga karena sesuatu yang kami bawakan, itu tidak. Tapi ketika memang hidayah Allah itu turun kepada seorang makhluk,
pasti tidak akan ada yang bisa menghalangi makhluk tersebut untuk mendapatkan hidayah Allah. Seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, akhirnya ini tadi sudah dibawa ya ke tempat pendidikan untuk belajar Islam. Namun uniknya kawan jejak tim 7 mereka meminta untuk disatukan dengan Pajajaran. Karena memang saya dan tim semua kru yang ada di sini, kami semua sepakat bahwasanya ketika sudah makhluk itu memeluk Islam, maka payung yang digunakan adalah payung Islam. Kita tidak membawa bendera dari masing-masing kerajaan, tidak begitu, sehingga tidak terjadinya egois gitu, saling egois satu dengan yang lain, tidak seperti itu, tapi justru saling membantu walaupun dari dua kerajaan yang berbeda. Harapan kami pun seperti itu, sehingga terjalinlah sebuah keharmonisan ya, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kawan jejak tim 7 dimanapun berada, tadi itu sedikit ya mungkin ya kejadian yang mungkin saya juga di luar dari nalar, baru selesai ibadah, kita mau keluar untuk persiapan, saya juga masih belum pakai apa-apa seperti ini, tiba-tiba sudah kemasukan ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti jejak kami di jejak tim 7. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.